Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dulu Pak. Nama istri berapa? Nama saya Iskandar dari RT 17, istri 1, anak 2. Oh, istri 1. Tapi nggak ada niat ya Pak? Nah, Niat ada, takdir nggak ada. Nggak mampu. Sembrono itu Mbak Ibling nggak mampu loh. Semakin sepuh itu semakin kuat mesinnya Mbak Ibling. Oke, silakan Pak. saya perjalanan jauh ini. Sudah jam 11 siang. Kita naik taksi. Tapi pesan ke Pak Supir nanti kalau ada musola atau masjid tolong berhenti Pak ya sebentar. Oh iya Pak, setelah itu kita berjalan jauh sampai lewat duhur. Duhur sudah habis waktunya. Setelah itu asar sudah tinggal sedikit, sudah jam 5 sore. Setelah jam 5 sore kita itu sholat itu kodok dulu atau sholat asar dulu. Perjalanannya jauh ya Pak? 90 kilo lebih? Sekitar 12 jam. Oh iya. Oke, paham. Setelah itu kita itu sholat duhur sudah habis, sholat asar. Nah, yang kita pikirkan itu nanti maghribnya itu sudah tidak akan lagi gitu. Bisakah sholat asar itu digabung dengan sholat maghrib? Gitu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, niat itu misalnya kita berwudu, niat itu bersama dengan air atau niatnya dulu Pak? Itu yang kedua. Ya. Bersama dengan air. Tibanya air di tubuh kita, Niat wudu. niat wudu itu atau di bibir saja gitu. Ya. Jadi sebenarnya berjalan keterangan kemarin gitu berarti ya. Oke. Terus sudah itu Pak. Terus yang ketiga, kita tuh waktu sholat di tengah-tengah sholat, setelah kita tuh takbiratul ihram, terus kita di anggota tubuh kita itu gatal gitu. Setelah gatal, seperti apa kita mengatasi gatal tadi itu, apa kita garui seperti belum sholat itu? Ya. Baik Pak. Itu ada Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Ya. Pertama, kita jawab pelan-pelan ya. Pertama pertanyaannya, Pak Iskandar ini perjalanan sekitar 12 jam. Nah, ketika waktu duhur lewat, ketemunya waktu asar. Dan sudah jam 5. Berarti masih masuk waktu asar. Nah, dalam kitab-kitab fikih, kalau perjalanan lebih 90 kilo, boleh menjamak sholat dan mengqashar sholat. Menjamak itu apa? Menjamak itu menggabung 2 sholat menjadi 1 sholat. Terus mengqashar apa? Meringkas. Yang awalnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Itu namanya apa? Rukhsah Pak. Kemurahan dari Gusti Allah. Pokoknya kita jalan musafir lebih 80 kilo, 90 kilo maaf, 90 kilo, kita boleh mengerjakan ini Pak. Nah, kalau sampai di perjalanan jam 5, berarti masih ada waktu asar. Maka duhur tidak perlu diqadha Pak, tapi kita mengerjakan jamak takhir. Dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Duhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Mengerjakannya mana dulu? Duhur dulu boleh, asar dulu juga boleh, karena semuanya masuk waktunya. Lafaz niatnya seperti yang kita sering melakukan Pak, usolli fardhu dzuri qasran rak'ataini majmu'an ilal asri lillahi ta'ala. Sakit sedaya nggih? Atau Indonesia, saya berniat sholat duhur diringkas 2 rakaat dijamak dengan asar karena Allah Ta'ala, 2 rakaat salam. Setelah salam nggak ada wirid Pak, karena sholat jamak itu harus nggak boleh terputus, nggak boleh habis salam astagfirullahaladzim, nggak boleh Pak, nggak ada Pak. Termasuk sholat yang kedua juga nggak ada iqomah.
Kalau sholat jamak, iqomahnya cukup sekali di sholat yang pertama. Setelah sampai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung usolli fardul asri qasran rakaataini majmu'an ma'ad dhuhri lillahi ta'ala Allahu akbar. Atau Indonesianya, saya berniat sholat asar diringkas 2 rakaat dijamak dengan duhur karena Allah Ta'ala 2 rakaat salam. Nah setelah sholat yang kedua baru kalau pengen wirid boleh, astagfirullah, boleh sampai selesai. Tapi di antara kedua sholat tidak boleh wirid, termasuk juga tidak boleh iqomah. Iqomah cukup di satu yang pertama itu Pak. Jadi boleh. Jadi tidak perlu mengkodok karena sholat jamaah itu boleh dikerjakan di waktu pertama, misalnya duhur dengan asar, boleh waktu duhur, namanya jamak takdim. Atau zuhur dengan asar waktu asar berarti jamak takhir di waktu yang kedua. Yang ini selesai. Yang kedua apa tadi Pak? Maksudnya yang apa? Asar dengan maghrib. Iya. Itu sebenarnya. Kan nanti kan lewat lagi nanti. Nanti sudah sampai tempat 12 jam. Bapak masih boleh menjamak lagi antara maghrib dengan isya. Maghribnya tetap 3 rakaat, isyanya boleh 2 rakaat. Namanya jamak qashar. Kalau dijamak saja maghrib 3, isya 4 itu namanya jamak mawon. Jamak ae gak pakai qashar. Qashar itu meringkas yang 4 jadi 2. Nanti niku nggih. Dan nanti misalnya sampai di sana udah waktu isya enggak apa-apa sama tadi. Berarti jamak takhir di waktu isya. Kalau maghrib dengan asar nggak bisa Pak. Jadi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, seperti itu. Bisa dipaham atau ada pertanyaan lagi? Yang ini cukup ya. Jadi zuhur dengan asar terserah, di waktu zuhur boleh, waktu asar juga boleh. Terus maghrib dengan isya boleh di maghribnya atau juga di isyanya. Yang penting Pak, syarat jamak itu harus sudah keluar dari batas desa di mana kita tinggal. Contoh Manunggal Jaya. Sampai pengen ke Balikpapan atau Penajam lah Penajam. Itu meskipun begitu lewat Karangtunggal sudah azan zuhur Allahu Akbar, itu sudah mulai boleh menjamak qashar sholat. Yang penting sudah keluar dari batas desa di mana kita tinggal. Nah nanti ketika sampai di sana, sampai bertahan 3 hari, selama 3 hari itu masih boleh mengerjakan jamak qashar. Kenapa? Itu rukhsah. Yang penting satu Pak, tidak ada niat bermukim di situ. Tapi kalau sampai niatnya pengen ngurus saulan, nggak oleh. Baru setelah 3 hari sudah tidak berlaku. Paham ya? Yang dua aman pun ini sudah. Yang terakhir apa tadi? Gatel. Gatel Pak. Memang ini agak masalah ini Pak. Usia 50 ke atas itu rata-rata keserang gatel, mangan iwak sidik gatel gitu. Engko duwe ning dompet cukup bojone gatel ya. Duit kene gitu golek. Bagaimana kalau gatel? Nah sebenarnya di sini nanti ada keterangannya, tapi nggak apa, tak jelaskan aja. Nanti agak di tengah ada itu. Cara ngukurnya pripun Pak? Jangan pakai gerakan tangan. Pakailah gerakan jari-jari. Kalau pakai gerakan jari-jari, ini penguatnya nggak dihitung Pak. Contoh yang gatel di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus gatel. Sampai nempel di sini tek. Kalau gini caranya gini, ini belum dihitung Pak. Biar sampai gini-gini, ini wis. Oh ini terus ini roh dihitung. Tapi kalau sampai 1, 2, 3 itu udah dihitung. Caranya seperti itu. Kalau lebih 3 kali berarti sholatnya batal. Tapi ada trik lagi Pak. Boleh gerak ini, yang penting jangan terus menerus. Contoh 1, meneng sih. Nanti gerak lagi, dihitung 1 lagi. Kenapa? Karena dia tidak terus menerus. Contoh ini ya. Gatel kan? 1. Ini kalau meneng, nanti garuk lagi, dihitung 1 lagi. 1. Meneng lagi. 1. Tapi kalau sama sekali, terus lebih 3 kali sholatnya seperti itu. Tapi kalau masih pakai jari Pak, ini masih aman ini.
Masih aman. Betul nggih? Sudah bisa jelas nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih buat Pak Iskandar. Apa? Oh, tadi air wudu ya? Oh, niat. Nggih. Niat itu apa kemarin? An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Jadi niat itu apa? Menyengaja sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya, wa mahalluha al-qalbu, dan niat hati itu di dalam hati. Berarti kalau wudu niatnya kapan? Niatnya ketika mulai membasuh muka, Pak. Contoh, ketika nempel, tapi biasa kan ketika basuh tangan dong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung nawaitul wudu'a gitu kan, li raf'il hadasil asghari fardhillah ta'ala. Sebenarnya ini sudah niat atau belum gitu kan? Ini belum niat, Pak, tapi ini talafut, melafatkan niat latihan. Niatnya kapan? Ketika basuh muka, ambil air, nempel ke muka. Ketika nempel inilah baru mulai niatnya dalam hati. Dalam hati saya berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, wajib pada Allah Ta'ala. Sempurnakan basuhan, Pak. Sempurnakan basuhan. Atasnya mana? Atas ini ke sini. Ini sempurna. Samping sini, bawah ini, Pak. Berarti ambil air. Awal berdoa dalam atas kasih Allah Ta'ala. Sempurnakan. Setelah sempurna, tarik ke atas, selesai kan? Ke bawah, samping, ke depan. Ini sentopnya sini. Kalau ini lepas mustakmal, ini tetap. Setelah ini ke sini baru ini. Udah selesai. Ini udah sempurna. Sampai mau basuh kedua sah, enggak basuh kedua juga sah. Kalau basuh kedua dapat pahala sunnah, basuh ketiga juga dapat pahala sunnah. Kenapa? Karena basuhan pertamanya sudah rata, atas sudah, samping sudah, depan sudah, bawah sudah sempurnakan. Jadi niatnya ketika membasuh muka. Jadi awal wasli syai'in minal wajh. Jadi pertama kali ketika basuh bagian wajah. Itulah mulai niat. Sudah sempurnanya selesai, baru sempurnakan basuhannya. Jadi niatnya tetap apa? Niat itu wa mahalluha al-qalbu, tetap untuk niatnya tetap dalam sama dengan kita sholat, Pak. Usolli fardhu itu belum niat. Masih talafut latihan melafatkan niat. Usolli fardhu Allahu Akbar, belum niat, Pak. Niatnya kapan? Ketika kita Allah, di sini niat. Saya berniat sholat zuhur ikut imam, saya berniat sholat zuhur ikut imam, wajibkan Allah Ta'ala. Seperti itu. Jadi usolli dan lain-lain itu cuma talafut latihan melafatkan niat. Okay? Itu hukumnya apa? Sunnah. Yang wajib ketika Allah di sininya niat usolli fardhu dhuhri atau saya berniat sholat zuhur sampai dengan selesai lillahi ta'ala Allahu Akbar. Yang penting kalimat niki, kalimat apa? Takbiratul ihram jangan diputus. Allah niat sih. Akbar enggak boleh. Allahnya tetap tidak boleh terputus. Allahu Akbar. Seperti itu. Paham ya? Sampun matur nuwun Pak Iskandar. Itu jawabannya, mudah-mudahan manfaat. Titipan sarung Pak, sarung. Doanya apa? Biar nikah lagi ke apa tuh, Saudara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Mancing, terima kasih atas pemberian jam. Mudah-mudahan berkah. Amin. Untuk kita semua, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Matur suwun, matur suwun. Tepuk tangan buat Pak Iskandar.